Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Bambang dan Bang Andri Batsah, apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Sehat dan semangat. Masya Allah. Bang Andre dari dulu sehat semangat ya, Masya Allah. Iya. Kalau lucu juga kalau bilang sakit gitu. Sehat semangat. Siap. Iya. Ya, jadi tadi ini kita udah mau rencanain podcast sebenarnya. Ya, cuman qadarullah di Kabupaten Goa nih, tepatnya di Bili-Bili ya, tempat kita nanti akan berkumpul bersama ustadz-ustadz kita, guru-guru kita. Padahal tadi agak sedikit hujan dan sudah mulai reda. Ya. Cuman tentunya pagi hari ini walaupun agak gerimis sekarang ya, tapi seperti kata Bang Andi tadi Ustadz ya, tetap harus semangat. Iya benar. Nah, kalau ngomongin semangat Ustadz, Bang Andri, biasanya muda itu yang paling semangat dalam setiap hal. Nah, harusnya seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini nih, para kru juga, kita doakan senantiasa semangat dalam membantu dakwah sunnah itu tetap tersebar. Masya Allah. Dan juga untuk ikhwan dan akhwat sekalian ya, yang menyaksikan podcast ini, ini kita bakal ngobrolin tentang pemuda Ustadz. Tentang pemuda, iya. Pemuda harapan bangsa. Dan harapan pemudi gitu. Wah, Masya Allah. Iya. Ini kenapa sih Ustadz kita harus ngobrolin tentang pemuda? Ada apa dengan pemuda ini Ustadz? Iya. Perlu. Bang Ustadz. Andre dulu kan? Ustadz, silakan. Saya dulu. Urgensi pemuda ini. Iya. Iya, gimana ya? Pemuda itu adalah masa-masa yang paling ideal, ya paling paling berkesan ya, dan mereka adalah generasi yang paling dibutuhkan oleh setiap umat, setiap negara gitu kan. Oleh karena itu maka pemuda itu banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau kita lihat itu di beberapa kisah-kisah para nabi itu pemuda. Contoh misalnya Nabi Ibrahim, masih muda itu kan. Betul. Nah gitu. Jadi ketika itu Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala orang-orang orang-orang musyrik gitu, dihancurkan. Gitu. Kemudian mereka mengatakan jadi mereka kan ditanya, mereka bertanya gitu kan ceritanya. Ini kan berhala-berhala mereka banyak gitu kan. Tiba-tiba hancur semua. Nanya mereka. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina gitu. Siapa yang menghancurkan berhala-berhala kita ini? Ya, siapa yang menghancurkan berhala-berhala kita ini? Innahu laminadz zalimin. Sungguh dia orang yang zalim. Nah, lalu ada informan yang kasih informasi gitu. Informan. Ya, qalu sami'na fatan gitu. Kami mendengar yang menghancurkan seorang anak muda. Ya, seorang anak muda. Yadhkuruhum, yang dia itu selalu mencela berhala-berhala kita gitu. Jadi anak muda kan disebutkan fatan, anak muda, menghancurkan berhala-berhala kita gitu kan. Jadi mereka tahu ini yang anak muda. Kemudian disebutkan yuqalu lahu Ibrahim. Ternyata namanya adalah Ibrahim gitu. Wah, masih muda gitu. Nah, semangat dakwah, masih muda. Ya, jadi muda itu kira-kira umur berapa ya, Mas Bang Andre? Kalau pandangan antum muda itu umurnya berapa kira-kira? Kalau secara umum masih di bawah 30. Bawah 30? Iya. 40 boleh nggak? Boleh. Karena saya mau jadi anak muda juga ini. Iya. Jadi 40 itu masih masuk anak muda. Nah, jadi seperti itu. Jadi oleh karena itu Nabi juga kan berarti ketika diangkat jadi Rasul 40 tahun berarti sebenarnya masih muda gitu. Untuk ukuran standar masih muda. Itulah anak-anak muda itu luar biasa. Ashabul Kahfi juga. Anak muda kan masuk ke goa Ashabul Kahfi. Kemudian siapa lagi itu? Yusuf ya, yang diceritakan juga itu kan anak muda yang betapa luar biasanya dia gitu kan. Nah, seperti itulah. Sehingga kita melihat anak-anak muda ini ketika dikembangkan, diajari, dididik, diarahkan, insya Allah akan menjadi sebuah kekuatan besar bagi negara. Dan Indonesia ini memiliki anak-anak muda yang banyak gitu. Berapa persen Pak Reza? Tadi 25%-an. 25% dari seluruh penduduk Indonesia ya. Jadi berarti sekitar 1/4 penduduk Indonesia anak muda. Nah, kayaknya kayak gitulah. Jadi kenapa anak muda ini penting diperhatikan, karena mereka adalah aset. Kalau kita nggak usah jauh-jauh dulu, Indonesia dulu itu 25%, berapa itu? 25,87%. 80. Itu besar, milenial. iya. Berarti lebih dari 1/4. Berarti luar biasa. Kekuatan kita ada di anak muda. Itu mungkin seperti itu Pak Reza. Saya kalau dengerin aset ya, saya tuh selalu ingat Bang Andre. Iya. Kenapa? Karena maksudnya Bang Andre ini aset atau dia yang selalu bicara aset? selalu
menginspirasi saya untuk menambah aset. Karena kan melalui bincang inspirasi dan bisnis ya. Nah, Masya Allah. Jadi kalau memang ngelihat pemuda seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tentunya dia menjadi seorang pemuda yang anti mainstream ya. Karena berani sekali betul mendobrak ya kepercayaan-kepercayaan dan kebiasaan-kebiasaan atau budaya-budaya yang itu menyelisih syariat atau fitrahnya dia. Iya. Yang Allah turunkan. Iya. Jadi fitrah manusia memang harusnya dia beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan kesyirikan gitu kan. Itu fitrahnya Ustaz. Gimana Bang Andre? Benar ya? Iya, Masya Allah jelas. Benar ya? Iya, itu kan tadi sudah banyak tipe-tipe pemuda-pemuda di dalam Al-Quran. Benar. Nah, dan itu harusnya ya kalau dari sudut pandang saya sebagai ini ya orang yang bergelut di bidang komunikasi, nah, ini tipe-tipe pemuda Al-Quran inilah yang harus ditanamkan kepada pemuda-pemuda kita. Betul. Iya, Masya Allah, yang harus dicitrakan, dikomunikasikan. Iya. Nah, jadi Bang Reza, ini sebelum ini Bang Andri mencatat, jangankan kita, orang-orang kafir saja itu memang mengincar pemuda. Mengincar kan, pemuda. Iya. Ya, subhanallah. Padahal bukan muslim ya? Iya. Muslim. Ya, jadi Ustadz, ini ada seorang dulu terkenal mantan Perdana Menteri Inggris, William Edward Gladstone. Wah, itu namanya susah kali disebut itu ya. Edward Gladstone. Ya, beliau ini berkata, ya enggak? Kata beliau, percuma kita memerangi umat Islam, ya enggak? Tidak akan mampu kita menguasainya selama di dada para pemuda. Nah, ini pemuda dia tahu. Bayangkan dia tahu. Di dada para pemuda itu ditanamkan Al-Quranul Karim. Masya Allah. Maka kata beliau, kata orang ini, subhanallah. Maka tugas kita, mereka tahu, kita harus cabut itu. Ya, Al-Quran itu dari dada-dada pemuda. Ya, dari dada-dada pemuda. Makanya dia bilang, ya enggak, sungguh musik itu, Homer itu lebih kuat daripada 1000 meriam. Untuk mengalahkan pemuda-pemuda Islam. Iya Masya Allah. Jadi maksudnya rasa cinta dia kepada Al-Quran sudah mulai luntur gitu gara-gara musik atau Homer atau yang lainnya kayak gitu ya. Betul. Jadi subhanallah, jadi pemuda ini memang selain dia potensi yang besar, dia juga incaran. Nah, makanya hari ini kan kalau di istilah kita generasi Z kan. Iya benar, generasi Z. Generasi Z itu sekarang diincar. Ya. Hanya memang dalam sudut pandang kita ya di strategi komunikasi publik, ya karena kita memang harus menyikapinya dengan positif ya Ustaz ya. Benar. Masya Allah, ya kan kita lihat hari ini pos Islamisme itu kan berkembang, ya dulu aja misalnya. Ini pos Islamisme itu apa, kantor pos atau gimana itu? Jadi Bahasanya. pos Islamisme itu artinya sekarang itu citra perkembangan pemuda Islam. sekarang. Iya, pemuda Islam itu berkembang. Iya. Begitu juga siar-siarnya. Dulu Ustaz, kalau kita lihat kan anak muda misalnya main sinetron atau film pakai hijab itu, pakai jilbab aja yang biasa, itu dianggap radikal. Dulu ya. Dulu. Ya sekarang anak muda itu kalau main sinetron dia enggak berhijab, malah dia dianggap ini radikal. Iya, terbalik. Iya. Terbalik benar. Jadi sekarang itu, ini kan sebenarnya ya dari satu sisi ya. Iya. Kalau menurut Bang Andri dari sisi komunikasi publik itu ada positifnya. Ada positifnya. Coba lihat fenomena hijrah. Nah, kan anak muda. Banyak banget. Anak muda. Ada pemuda hijrah. Ada pemuda hijrah. Pemuda hijrah belum ada ya? Masuk. Pemuda ya pemudi juga. Iya. Ini ada kru yang masuk dalam komunitas pemuda hijrah. Senyum-senyum dia. Masya Allah. Jadi maksudnya itu Ustadz Bambang, pos Islamisme itu sekarang bukan hanya ini, dia mengarah ke istilah-istilah juga. Ya kan? Iya. Sekarang kan muncul bank syariah, apa syariah, ya enggak? Segala macam pakai syariah. Label-label itu ya. Sunnah gitu. Iya, label-label. Nah, ini kan semua subhanallah. Sebenarnya sudah menggeliat keinginan untuk belajar Islam. Iya, subhanallah. Hijrah ya enggak, dan semisalnya komunitas-komunitas. Nah, maka sebenarnya dari sudut pandang komunikasi, nah kita pun harus ya semakin kreatif anak muda itu. Nah, terutama kita ya dalam berdakwah ya, menyebarkan dakwah. Iya. Ini Ustaz Bambang, Masya Allah, yang memang terkenal kreatif. Wah, madrasah sunnah. Iya, dan mengumpulkan anak-anak muda. Betul. Ini saya walaupun jauh di mata, dekat di hati. Iya.
Kok bisa ya? Hah? Ini karena komunikasi. Komunikasi. Jurusannya. Begitu Bang Reza. Iya, Masya Allah. Baik, Masya Allah. Kalau Ana pelajari juga tadi dari kisah Nabi Ibrahim ya, dengan dia mengubah kemungkaran dengan tangannya. Nah sekarang kan mungkin banyak teman-teman kita yang udah hijrah nih Bang ya. Ya, betul. Terus mungkin melihat ada teman-temannya yang belum ngaji, atau mungkin ada perbedaan pendapat, langsung dilabrak gitu. Nah, Ente salah gitu misalnya, atau mengubah kemungkaran dengan tangannya, ya tanpa ada proses-proses komunikasi atau pendekatan edukasi, ya. Terutama ke keluarga kadang. Ke keluarga, betul. itu ya. Anak kayak gitu juga dulu sih. Ya. Iya, jadi hukum asal namanya kemungkaran harus diingkari. Itu hukum asal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadi." Siapa yang melihat kemungkaran, robah dengan tangan. Ini pemerintah atau orang-orang yang punya kekuatan gitu, punya wewenang gitu kan. Nah, robah dengan tangan. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau dia nggak mampu maka dengan lisan. Nah, itu. Makanya Nabi dakwah awal-awalnya dengan lisan bukan dengan tangan. Bukan dengan perang itu. Perang nggak ada di periode Mekah. Nanti dakwah ketika beliau masih muda udah dikenal sebagai orang yang jujur, yang baik gitu. Al-Amin ya, Al-Amin gitu. Jadi dengan lisan gitu. Nabi Ibrahim juga awalnya dengan lisan. Cuma kesabaran di ambang batas ini udah keterlaluan, dinasihati nggak mau udah langsung dengan tangannya. Dan waktu itu memang dia punya nyali gitu kan, karena orang tua beliau juga memang pembuat berhala ya, Azar ya, dan begitu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa illam yastati fa biqalbi. Siapa yang enggak mampu dengan hati. Nah, ini yang dilakukan Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf. Jadi disebutkan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Jadi waktu itu perempuannya yang mau goda Nabi Yusuf itu senang dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf juga sebenarnya senang gitu, senang dengan dia. Ya, laula an ra'a burhana rabbi, seandainya mereka berdua tidak melihat petunjuk Rabbku, maka terjadilah atau Rabbnya terjadilah apa yang tidak diinginkan tadi, kemungkaran gitu. Karena sebenarnya sama-sama senang gitu. Jadi Nabi Yusuf mengingkari itu dengan apa namanya? Dengan hatinya. Kadzalika linusarrifa. Demikianlah kami ingin untuk memalingkan Nabi Yusuf itu dari fasya, dari kemungkaran, dari kejelekan gitu. Ya, innahu min ibadinal mukhlasin, karena Nabi Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang diberikan keikhlasan. Nah, gitu. Akhirnya Nabi Yusuf lari gitu kan, dia yang lari, robek kan baju belakangnya. Jadi itu menunjukkan pengingkaran dia dengan hati gitu. Jadi memang pengingkaran itu kadang-kadang juga dengan hati. Nah, itu dengan hati maksudnya nggak di situ terus. Misalnya duduk di tempat orang-orang minum gitu, ditanya, "Mas, ngapain di sini?" Ya, menguji iman. Nah, itu keliru gitu ya. Kalau dengan hati berarti harus ditinggalkan. Nabi Yusuf kan langsung dia tinggalkan gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi semuanya ada, dengan tangan, dengan lisan, dengan hati, semuanya ada. Dan itu dilakukan yang saya sebutkan tadi, anak-anak muda. Dilakukan oleh anak-anak muda gitu. Jadi seperti itulah. Jadi apa yang kita lihat sekarang, anak-anak muda kadang terlalu semangat. Nah, itu kita nggak ingkari, maklum lah, namanya anak muda kan. Betul. Sisa mereka diarahkan gimana, bahwa ada namanya proses. Kalau dalam ilmu manajemen apa namanya? Ilmu manajemen. Kalau proses, ada proses. Ya, proses itu. Proses sama ya. Proses itu sama. Kira nggak sama gitu. Ada proses gitu kan. Jadi sesuatu keajaiban itu nggak terjadi langsung gitu, tapi ada proses sehingga itu terjadi gitu. Ini harus dipahami. Satu, yang kedua bahwa dakwah ini sudah berat. Untuk orang nerima itu udah berat. Orang melawan hawa nafsunya kemudian ngikuti kebaikan al-haq gitu, Quran Sunnah, itu berat. Ya. Makanya jangan diperberat lagi dengan cara kita yang tidak berkawan gitu kan, yang nggak empati kepada orang, nggak ngerti kondisi orang gitu. Nah, ini akhirnya dakwah semakin berat, dan ini yang membuat image buruk masyarakat terhadap dakwah Ahlussunnah wal Jamaah gitu, dakwah yang bagus gitu, dakwah yang ngajak kepada Quran dan Sunnah tadi, sebagaimana disebutkan dengan Bang Andre. Sekarang anak muda lagi euforianya gitu kan, dengan kalimat sunnah, syariah dan lain sebagainya. Cuma kadang juga itu baru pada klise zahirnya aja. Nah, ini yang perlu kan gimana hatinya juga hijrah gitu. Nah, seperti itu. Jadi saya sendiri sih nasihatkan ke anak-anak muda gitu. Kita juga pernah muda, semangat seperti kalian. Aku dulu seperti kalian juga loh ya.
Jadi maksudnya main gebrak-gebrak aja gitu. Tapi setelah kita belajar ternyata keliru. Jadi yang benar ya pelan-pelan. Karena dakwah itu step by step, pelan-pelan. Ada pelan-pelan. Seperti itu. Oleh karena itu Allah sebutkan apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ada proses. Betul. Ajaklah orang kepada Robnya, ke jalan-jalan Robnya bil hikmah, dengan hikmah. Itu awalnya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al aslu fid da'wa alin. Asal mula dakwah ini pertamanya mulai dari lemah lembut. Gitu. Jadi Nabi atau Allah sebutkan ajaklah manusia ke jalan Robnya dengan apa? Dengan lemah lembut gitu, dengan hikmah. Setelah itu apa? Setelah itu bahwa mereka diberi nasihat, setelah itu baru didebat. Jadi debatnya nanti terakhir. Kalau sudah nggak bisa lagi baru debat. Debat ini kan terkesan kayak ekstrim gitu, kita kayak memenekan gitu kan. Nah, diawali dengan lemah lembut. Insya Allah hasilnya akan bagus, indah pada waktunya. Jadi kita memang butuh waktu gitu. Nggak bisa simsalabim selesai kan? Kan ini bukan sulap, ini dakwah. Ya, gitu kan. Seperti itu ya, semoga Allah memberikan taufik itu. Mungkin gitu Pak Res ya. Jadi pemuda itu memang sangat identik dengan semangat dan juga tadi ada syahwatnya juga ya. Semangat syahwat. Semangat dan syahwatnya dan ini hanya orang-orang yang Allah beri kemudahan ya untuk bisa memanfaatkan semangatnya ini dan juga bisa mengerem syahwatnya ke tempat-tempat yang benar. Masya Allah. Nah Bang Andri, kalau ngelihat ini Pak Reza belum menyampaikan pendapat ini. Kita ingin gimana sisi pandangnya Pak Reza lihat anak muda sekarang ini gitu. Apalagi sekarang ada beberapa kondisi di mana anak muda itu cepat marah gitu kan. Cepat marah, dikit-dikit mau kelahi, dikit-dikit tawuran gitu. Tawuran di mana-mana banyak loh. Bang Reza ungkapkan bagaimana perasaannya. Pengalaman juga Ustaz. Oh, pengalaman. Iya. Masya Allah ya. Jadi pada saat Anda dulu kuliah Ustaz, memang pada saat itu kita sangat-sangat ini ya, keterikatan hati ya itu dengan kelompok itu sangat-sangat tinggi. Contoh di kampus Ana itu kayak fanatik gitu ya. Fanatik. Himpunan saya itu yang terbaik gitu. Jadi kemana-mana pakai jaket himpunan gitu ya. Pokoknya kalau pakai atribut tertentu ya itu Masya Allah saya sepertinya sangat-sangat bangga. Dan ketika ada yang menyerang ya, baik dalam artian verbal atau seperti apa, wah itu semangat untuk membelanya itu jadi tinggi. Nah inilah yang akhirnya ya menjadi sangat-sangat rawan ya, masalah kecil aja bisa jadi besar. Akhirnya mungkin ada yang bertikai dan sampai mungkin ya jangan sampai ya, naudzubillah seperti yang baru-baru ini kita dengar ya, ada satu kabar yang kurang cukup memprihatinkan ya, Masya Allah ya. Jadi kalau dari segi anak muda itu yang saya lihat seperti itu sih Ustaz. Semangat berkelompoknya sangat-sangat tinggi ya, dan mereka sangat menjaga pertemanan itu, solidaritas ya selamanya gitu ya, kekomunitasan. Nah ada itu istilah gitu ya. Betul ada solidaritas kekomunitasan ada. Betul. Atau kita boleh bikin kalimat sendiri nih. Masya Allah ya. Jadi semacam itu. Dan mereka cenderung juga melihat bahwa ketika komunitas saya sudah mengorbankan sesuatu maka ya I will fight for it gitu. Saya akan fight gitu apapun gitu. Jadi seperti itu sih. Itu sampai kayak gitu tuh perasaan. Sampai kayak gitu. Jadi perasaannya kayak gitu. Ya itu yang saya rasakan sih dulu. Ya alhamdulillah mungkin dengan sekarang semakin belajar ya. Kita tahu bahwa sebenarnya yang paling kita pentingkan adalah bagaimana ukhuwah Islamiyah. Ya, saudara kita ya. Dan tidak semuanya harus diselesaikan dengan otot. Iya. Adu otak boleh gitu, adu argumen tapi nggak usah pakai urat gitu ya. Iya, harus kalem gitu. Jangan pakai urat. Bakso pakai urat. Iya. Nah, kalau nanti makan bakso pakai urat. Kalau argumen jangan pakai urat. Benar. Kalau mau melatih otot jangan pada saat adu fisik, tapi olahraga. Masya Allah. Jadi gitu pandangan saya sebagai anak muda juga, yang masih masuk kategori anak muda nih. Iya. Semua mau dibilang muda ya. Iya. Tapi kalau itu pasti bahwa anak muda itu betul-betul Masya Allah posisi yang favorit Ustaz. Iya. Enggak, ini masalahnya kalau pas bicara masalah thalabul ilm ya, menuntut ilmu. Saya sudah tua gitu loh. Iya. Masya Allah. Pas masalah nikah atau masalah masih muda gitu. Waduh aneh juga. Masya Allah. Itu bukti toh? Bukti anak muda itu luar biasa. Masya Allah. Ini kayak ini Bang ya, kalau orang bisnis tuh ya, katanya kalau kita ngelatih staff toko kita, jangan panggil ibu atau mas atau mbak, panggilnya kak. Ya. Yang bilang gitu siapa tadi itu?
supaya terlalu customer itu merasa nyaman. Betul. Bahwa wah saya muda nih. Masya Allah. Ya, jadi itu strategi juga. Jadi memang ya secara naluriah kita pengen forever young, selalu muda. Nah, jadi ini Masya Allah ya. Gimana Ustaz? Masih merasa muda ya sampai saat ini? Iya, masih merasa muda. Tapi ingat ya, anak muda ini sebenarnya nilainya bukan pada fisiknya, bukan pada gayanya. Kalau orang Makassar bilang gaya naji gitu. Cuma gayanya gitu kan, bukan cuma itu. Anak muda juga bukan pada dikit-dikit orang tuanya gitu, bapaknya gitu kan. Dikit-dikit bapaknya. Bapak aku itu gini, bapak. Jadi dia nggak menjadi dirinya sendiri gitu. Apa istilah bahasa Inggrisnya nggak? Menjadi diri sendiri. Nah kayak gitu. Saya kan nggak tahu bahasa Inggris ya. Saya diwakili aja. Jadi dia nggak bisa jadi dirinya sendiri. Selalu bapaknya apanya gitu. Padahal anak muda punya potensi. Ya, terutama potensi apa? Potensi seperti tadi yang disebutkan Bang Reza ya. Bang Reza aja ya. Kalau Pak Reza terlalu tua ya. Atau Kak Reza. Kak Reza gitu. Jadi Kak Reza bilang kayak gini. Kejadian-kejadian yang dulu dia alami gitu ketika masih muda, euforia menjadi anak muda gitu, membela komunitas, membela ini. Jadi terkesan nggak memperhatikan bahwa kita ada sisi kebersamaan yang harus kita jaga gitu. Jadi sebenarnya anak muda ini pembinaan intinya sebenarnya ini disampaikan ke orang tua semua adalah bagaimana mereka dididik dengan agama yang benar. Jadi itu yang saya lihat ada yang hilang di dunia pendidikan, karakter gitu. Jadi disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah menyebutkan bahwa sab'atun yudhilluhumullahu yaumal qiyamah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Jadi ada 7 golongan yang Allah akan naungi dan pada hari kiamat yang pada hari itu nggak ada naungan kecuali naungan Allah. Dinaungi loh ini Masya Allah, matahari didekatkan dia dinaungi, ditutupi gitu kan, nggak kepanasan dan lain sebagainya. Ini luar biasa. Nah, salah satunya dari 7 itu apa? Syabun ya nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa anak muda. Luar biasa anak muda. Kalau dikembangkan, kalau potensinya dipahami gitu. Jadi ada orang-orang yang seperti tadi disebutkan Bang Andre ya. Ada orang-orang yang memang ingin anak muda hancur. Ada orang seperti itu. Nah, ini orang yang yang orang menginginkan kehancuran sebuah negeri itu ya tadi lewat anak muda. Nah, ini yang harusnya kita pikirkan bersama. Pemerintah, masyarakat, rakyat, guru, orang tua. Ayo kita rembuk bersama gitu. Rembuk bersama untuk memikirkan anak-anak muda kita gitu. Jadi kalau misalnya ada kegiatan, libatkanlah anak muda gitu. Jangan orang tua, saya kan pengalaman, saya sudah banyak makan garam gitu. Kalian kurang makan garam gitu. Jadi kadang anak muda nggak dilibatkan ini Bang. Harusnya dilibatkan karena mereka adalah potensi negeri ini yang harus dilihat. Nah nanti ada kenakalan anak muda baru nuduh anak muda lagi nih. Padahal kesalahan ada pada bukan kenakalan anak-anak lagi, kenakalan orang tua. Nah yang nggak memperhatikan anak-anak muda tadi gitu. Ya pokoknya anak muda luar biasa lah. Mudah-mudahan ini bisa dikembangkan anak muda ke depan. Gimana Bang ya? Bang Andri ada kisah pengalaman pribadi ini. Pribadi. Jadi kan kita ini di negara Indonesia ini ada kebiasaan ya merantau. Ayo Ustaz. Iya, anak merantau Ustaz. Iya betul kan? Reza dari Makassar ke Bandung, Bang Andri dari Bangka ke Bandung, sekarang berada di Makassar. Jadi ketika sekolah SD, SMP, SMA, biasanya setelah kita tamat SMA kita merantau, ya kan? Di usia muda ini. Nah, dan betul Ustaz, ini kita pengalaman kita lihat ketika saya ketika mahasiswa dulu di Unpad ya di Universitas Padjadjaran, itu anak-anak muda yang pengangguran ya, yang tidak ada kerjaan, itu menjadi incaran. Nah, saya selalu ingin membahas itu. Ya, biar anak muda yang yang pengangguran itu incaran. Ya, makanya kita lihat ya hari-hari ini ya para pemuda ya yang melihat podcast online kita pada pagi ini. Nah, ini di berbagai tempat memang anak muda yang selalu jadi incaran, makanya radikalisme, terorisme. Iya benar itu enggak. Anak muda. Benar. Jadi Ustaz saya sampai mengikuti itu. Ya. Jadi saya ingat betul ketika saya ngekos di Jatinangor, ya. Saya ngekos di Jatinangor, Bang Andri. Masya Allah. Itu ketika saya sendirian, ya namanya orang rantau, tidak ada teman waktu itu. Ada yang mendekati. Ya Ustaz. Iya. Ini bahayanya, Masya Allah, kadang-kadang dia teman satu kos, ya, subhanallah, mendekati.
mengajak. Nah itu waktu itu Masya Allah luar biasa. Sampai ini pengalaman Ustaz. Iya. Saya sempat terjatuh nih sebelum mengenal dakwah. Masih muda. Iya, diajak untuk. Jadi sekarang sudah tua? Bukan. Masih muda. Muda bawah, ada muda atas. Ya, saya jawabannya cuma mudah-mudahan. Ya gimana? Masya Allah. Jadi kita didekati. Nah, seperti anak-anak muda yang kita lihat ya, sampai melakukan bom dan semisalnya. Itu memang dulunya seperti kita. Ya. Jadi Bang Andri didekati Ustaz, diajarkan ya waktu itu. Kan, itu nggak langsung ya? Nggak langsung. Step by step, pelan-pelan. Step by step. Dia PDKT. Iya, PDKT. Pertama masuk ke kamar, ajak makan, mentraktir makan, nggak terasa. Dia investasi juga nih. Betul. Dia ajak jalan-jalan. Saya ingat betul. Subhanallah, ditanamkan. Ya. Nah, mulai ya. Ada kalau bahasa kita brainwash. Iya. Cuci otak. Pemuda. Itu setelah perlakuan baik ya. Maksudnya ditraktir di apa gitu, baru masuk brainwash gitu. Itu kan strategi komunikasi. Ya, mind share dulu. Dia menangkan dulu pikiran kita. Dia ambil hati kita. Iya. Jadi kalau sudah ambil hati, enak kasih perintah, enak kasih instruksi. Masya Allah. Sampai sudah saya ya kalau dulu berbaiat. Luar biasa. Berbaik, dan di Bandung itu banyak. Di Bandung itu banyak. Ya, di kampus-kampus ternama. Masya Allah. Ini luar biasa. Berarti ini memang underground ya? Betul, betul underground. Itu saya rasakan. Nah, jadi anak-anak muda ya harus waspada. Ya harus diisi. Ya subhanallah, aktivitas kita itu paling minimal pada hal-hal yang mubah yang bermanfaat. Betul. Ya Ustaz ya. Betul. ala ma yanfa'uk, kan begitu. Masya Allah. Semangatlah pada hal-hal yang bermanfaat. Jangan cuma jadi pengangguran yang Masya Allah menjadi beban bagi keluarga, teman dan masyarakat. Karena pemuda itu adalah saat-saat yang sangat istimewa. Iya, paling istimewa. Dan itu Bang Andri rasakan. Dan kisah yang kedua, ini sebenarnya agak ya kita ringkas ya. Ya kisah ketika Bang Andri memulai bisnis. Iya. Ya, itu kan pada saat pemuda. Iya, pada saat pemuda. Sampai sekarang. Iya, alhamdulillah. Selalu Febri. Selalu ini. Jangan sampai mengaku tua. Iya. Masya Allah. Istilahnya kalau orang jalan itu diadang memang gitu. Betul. Iya. Nah, makanya sampai sekarang pun Ustaz, walaupun karena kita sudah terbiasa, makanya Ustaz Bambang ini karena punya visi terhadap anak muda, ya usia berapapun, walaupun sudah memutih nih jenggot beliau, senang berkomunitas dengan anak muda. Dan itu sama, makanya kita ada ini nih, ya satu visi. Chemistry. Ya, chemistry dengan beliau. Ya walaupun karena beda. Walaupun kita sudah ya agak muda atas tadi ya. Tapi senang berkumpul dengan anak muda. Nah, makanya Bang Andri di Bandung itu bikin ya seperti Ustadz Madrasah Sunnah, saya markas ilmu. Nah, itu saya subhanallah anak muda. Kadang-kadang teman-teman itu 18, 19 ya. Saya masuk ke SMA Ustaz. Masya Allah. Iya. Jadi ini ceritanya spesialis SMA gitu ya? Masya Allah. Spesialis pemuda. Oh, pemuda. Kan kita pemuda, jangan spesialis SMA. Jadi Masya Allah. Karena enak sentuhannya itu. Lebih mantap. Ya. Nah, maka Bang Andri juga ya kan kita berdakwah sesuai kemampuan. Masuk ke para pemuda-pemuda. Nah, Masya Allah. Dulu juga Bang Reza mungkin tahu kan, waktu beliau masih ikuti pelatihan. Oh, ini ceritanya ada nyambung. Ada chemistry. Ada chemistry juga ya. Chemistry. Iya. Dulu Ustaz saya giat betul bikin kegiatan namanya Ghost to School atau Ghost to Campus, bikin pelatihan. Nah, awalnya begitu Ustaz. Itu kayaknya bisa gabung dengan kegiatan dakwah sebenarnya ya? Betul. Memang itulah yang saya lakukan. Betul. Mantap. Jadi saya menawarkan dulu Ghost to School, pelatihan motivasi. Iya. Nah, karena kalau langsung kan Masya Allah. Iya. Saya tawarkan, Pak, mau pelatihan nggak teman anak-anak SMA-nya, murid-muridnya, motivasi belajar. Karena memang jadi memang kita yang menawarkan diri gitu. Pak, saya menawarkan diri. Bang Andri menawarkan diri. Boleh nggak quantum learning atau latihan public speaking atau motivasi belajar? Saya tawarkan. Ya, boleh Pak kami bikin pesantren kilat siswa di SMA Bapak. Masuk. Jadi situ nuansa-nuansa Islami, nuansa pembinaan karakter masuk. Masya Allah, itu yang Masya Allah kita lakukan. Yang kadang mereka kalau di sekolah nggak dapat. Betul. Dan gurunya senang sekali. Bahkan gurunya mau uji coba dulu. Saya kasih mereka dulu. Tapi bukan gurunya mau jadi anak muda ya, bukan? Berjiwa muda. Oh, berjiwa muda. Kadang-kadang yang tua itu, ya mungkin Ustaz Zohir tua. Iya. Tapi kalau jiwa dikatakan tua, mereka pasti lebih marah. Marah gitu, Masya Allah. Jadi
berjiwa muda, berjiwa muda. Nah, itu Bang Reza, Masya Allah, ketika saya lakukan itu, saya sisipkan. Dan itu Masya Allah Ustaz, kalau bahasa kita antusias sekali anak muda ini. Ini harusnya dicontoh oleh banyak daerah teman-teman ya. Yang betul. kadang kehabisan ide. Ini anak muda mau diapain gitu? Apakah saya harus jadi anak muda gitu kan? Kan nggak mungkin gitu kan? Waktu sudah lewat. Iya, waktu sudah lewat. Penyesalan orang-orang yang ketika masa mudanya nggak dimanfaatkan dengan baik. Masya Allah. Karena tadi Ustaz, berurutan kan pengalaman saya diajak untuk menjadi radikal dan menjadi inspirasi. Ya, dulu saya dibegitukan. Nah, sekarang saya sudah mengenal dakwah. Jadi istilahnya gini, satu strategi beda branding. Betul. Gitu. Waduh. Polanya sama berarti. Iya, polanya sama, satu strategi, cuma beda branding. Luar biasa. Ilmu kita dipakai. Enggak, itu ilmu dia saya pakai. Ilmu komunikasi, ilmu bisnis kayak gitu. Masya Allah. Jadi memang Bang Reza dalam ilmu komunikasi itu Ustaz, kalau kita pemasaran, elemennya kan 3. Ya, kalau kita ingin berbisnis, menangkan 3 perkara katanya. Menangkan pikiran, namanya mindset. Lalu menangkan pasar, namanya market share. Ada heart share, menangkan hati Ustaz. Hatinya dimenangkan. Nah, ini menangkan hati ada dalam Masya Allah. Dalam komunikasi kita, ilmu komunikasi ada. Menangkan hati. Yang Ustaz sebutkan tadi, branding, service, proses, itulah menangkan hati. Jadi kalau menangkan pikiran itu namanya strategi komunikasi. Nah, kalau pasar itu taktik. Nah, kalau tadi yang Ustaz sebutkan itu, ya itu namanya nilai-nilai. Itu yang kita tanamkan. Ini harus ada penggabungan sebenarnya. Betul. Penggabungan antara dakwah dengan ilmu modern, Masya Allah, ilmu kekinian gitu. betul. Kan. Dalam praktek di lapangan. Karena dunia orang dulu sama sekarang beda. Betul, anak muda dulu dengan sekarang beda. Kita dulu anak muda mainnya apa? Gitu kan, beda sama sekarang. Gitu. Ya misalnya teknologi komunikasi sekarang kan media sosial. Dulu kan kita ingat ya Ustadz kayak Haji Zainuddin MZ ini contoh disebut dai sejuta umat. Iya. Sekarang nggak ada. Yang ada dai sejuta follower. Itu bukti. Itu bukti. Ya, itu bukti bahwa perkembangan teknologi komunikasi ini subhanallah. Ya, kita lihat anak-anak muda sekarang di bidang apa saja. Ada istilah influencer. Ini lebih dahsyat daripada sekedar inspirator dan motivator. Iya. Influencer itu Masya Allah. Ini perlu dijelaskan kayaknya ke anak-anak muda yang belum ngerti apa itu influencer. Itu influencer. Dikira penyakit influenza atau apa gitu kan? Bisa aja. Iya. Enggak, ini istilah-istilah yang kadang kita paham, orang lain nggak paham. Kita ingin semua paham. Karena kita Indonesia. Dengan berbagai karakter dan latar belakangnya. Masya Allah. Gitu. Coba influencer itu apa? Jadi influencer itu adalah pelaku-pelaku publik yang berada di media-media publik ya, media-media massa, media internet yang mereka melakukan pengaruh-pengaruh Ustaz. Masya Allah, sesuai dengan target-target pemasaran mereka. Nah, dan kebanyakan ini kan anak-anak muda. Anak-anak muda. Ya kita tidak sebut lah ya nama dan semisalnya, kita lihat Masya Allah ya. Contoh kita lihat misalnya satu aja pemain sepak bola. Nggak usah kita sebut namanya, kita sudah tahu. Iya. Itu jangan beliau lah, dia. Ya enggak? Dia ganti topi saja. Ya enggak? Subhanallah. Itu pemuda dunia. Ganti topi. Jadi luar biasa. Ya, pengaruhnya kan influencer betul. Ya enggak? Dia makan sesuatu, ya enggak? Viral. Makan siomay misalnya. Itu semua. Saya pengen makan siomay kayak si Eta. Si Eta. Masya Allah. Jadi memang dakwah melalui media sosial penting. Masya Allah. Apalagi anak-anak muda sekarang, bahasa saya sih ya, krisis teladan gitu, krisis kedua. Mereka nggak punya teladan, akhirnya semua orang dijadikan teladan. Padahal kadang orang-orang yang nggak layak jadi teladan. Betul sekali. Yang orang-orang yang layak jadi teladan malah nggak terekspos di media sosial. Nah, inilah tugas anak muda, gimana mengviralkan bahasa kita ya, ataupun memperkenalkan orang-orang yang sebenarnya punya karakter dan wajar untuk menjadi contoh teladan gitu Mas. Supaya krisis teladan ini hilang. Betul Ustaz. Masya Allah, betul. Iya kan? Karena kita sering dengar kan kalau guru-guru kita menyampaikan tahapan-tahapan radikalisme itu kan? Iya enggak? Menjauhkan
menjauhkan dari ilmu, dari ulama. Makanya citra ilmu, citra ulama ini dijauhkan dari anak muda. Betul. Iya, dijauhkan dari anak muda. Sebenarnya ada perang pemikiran di media sosial itu. Betul sekali, sangat jelas, terasa. Terasa sekali. Ya, semoga Allah menjaga ustadz-ustadz kita, guru-guru kita semua. Supaya mereka juga ya dijagalah dari keburukan dan mereka bisa dikenal oleh anak muda sehingga anak muda pun bisa bertanya kepada mereka tentang agama. Karena agama harus nanya sama yang ahli. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun kan gitu. Bertanyalah kepada orang yang ahli agama, para ulama kalau kalian tidak tahu kan gitu. Nah, ini kadang orang nanyanya kepada yang tidak kompeten sehingga semua orang bicara agama. Kalau Nabi istilahkan itu roibidoh gitu kan. Orang-orang yang tidak paham agama tapi berbicara tentang urusan orang banyak. Ini bukan memperbaiki, merusak malah. Terus Kang, ini Kang atau abangnya? Beliau bisa semua, Ustaz. Ya Kak Reza gitu ya. Ya gimana Kak Reza? Ini kan perkembangan anak muda sekarang. Ada generasi yang kadang disebut dengan generasi rebahan itu benar. Rebahan ya, mager, malas gerak gitu ya. Kayak gitu. Cuman memang cita-cita saya juga dulu kayak mau merantau dulu ke Bandung ya, selain kuliah ya pengennya senang-senang di sana kan. Bandung terkenal dengan kota-kota kreatif gitu ya. Punya hobi tertentu yang bisa dimanfaatkan di sana, ketemu komunitas baru. Jadi emang prinsip yang kita sering dengar itu, Ustaz. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Apa tadi? Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Enak betul tuh hidup. Jadi ibaratnya ya pengennya lurus-lurus aja gitu ya. Terus kalau misalnya kami juga dulu ya, mungkin sampai sekarang pun juga kadang-kadang memilih influencer itu Bang. Yang memang kita ngeliat itu pertama followersnya berapa, ya kan? Terus dia bawain konten apa nih sesuai nggak dengan value saya, ya kan? Terus apa sesuai dengan interest yang saya pengen atau enggak? Misalnya sekarang saya suka bisnis misalnya atau public speaking lah, tentu saya follow Bang Andri misalnya kan. Ya, jadi untuk beberapa pemuda ya memang ukuran role model atau orang-orang yang kita ikuti itu adalah mereka yang punya prestasi dan diliput, disorot. Ya, punya panggung lah seperti itu. Jadi sosial media ini menjadi salah satu hal yang kalau orang lihat sekarang ya apa-apa yang lagi viral tuh orang cepet banget ikutin. Karena ada satu fenomena juga selain rebahan Ustaz. Ada namanya FOMO. Fear of missing out. Jadi banyak orang tuh yang nggak pengen ketinggalan. Ada tren pakai filter joget-joget ini ikutin ke situ ya, padahal kan belum tentu sesuai syariat itu. Betul. Yang penting viral dulu nih, saya terkenal. Jadi seperti itu. Nah, apakah sebenarnya ya anak muda ini emang dilarang untuk terkenal melalui hal-hal yang disukai? Ini gimana sih? Ya, semua kan ada batasan. Ada batasan ya. Kita suka tapi kan ada batasan. Kita harus melihat juga perasaan orang lain satu. Yang kedua kita harus melihat aturan-aturan. Apakah yang kita suka itu nggak melanggar aturan? Satu. Apakah nggak mengganggu hak orang lain gitu kan? Itu dalam Islam kan diperhatikan kayak gitu. Jadi anak muda mau terkenal ya, anak muda mau mau viral gitu. Itu nggak ada masalah. Yang penting viralnya jangan buruk. Contoh yang kita lihat dari Al-Quran, Firaun viral nggak? Viral kan buruk. Abu Jahal, Abu Lahab bahkan ada surahnya ya. Ya. Itu viral, tapi kan nggak bagus. Korun viral. Bahkan dia lebih viral dari yang sekarang karena dia viralnya dari dulu sampai sekarang. Jadi bertahan viralnya gitu. Jadi kalau mau banyak-banyakan follower atau banyak-banyakan subscriber dia gitu. Kalau banyak. Zaman dulu gitu. Iya benar. Kalau Firaun punya YouTube mungkin subscribernya banyak gitu. Gitu kan. Nah, itu viral, tapi kan dia viral yang buruk. Nah, sekarang juga gitu. Jadi orang mau viral. Nanti orang terkotak-kotak gitu. Maksudnya ada viral larinya ke buruk yang negatif, ada viral larinya ke positif. Nah, anak-anak muda harusnya larinya ke positif karena sekarang ini yang kurang itu. Jadi kalau anak muda sekarang kreatif, dia sebenarnya bisa bikin konten-konten yang anti mainstream, yang sifatnya itu larinya ke positif gitu. Tapi kan anak muda kayak kurang percaya diri, nggak pede gitu. Kalau yang positif katanya nggak bisa viral gitu kok, atau nggak bisa gini dan itu. Tapi yang baik itu viralnya itu lama. Konsisten gitu. Oleh karena itu ketika Abdullah bin Mas'ud ditanya tentang al-jamaah ya, dia ditanya al-jamaah itu apa sih? Dia bilang man wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jadi orang yang
bersama dengan atau mengikuti kebenaran walaupun dia seorang diri gitu. Kenapa? Karena sebenarnya kalau dikumpulkan orang-orang baik itu banyak gitu. Betul. Nah, cuma dia itu tadi ada proses gitu. Seperti Rasulullah kan dakwanya nggak langsung viral, tapi kan ada proses. Tapi kan lama sampai hari kiamat, insya Allah nggak ada gantinya Islam. Tetap Islam itu yang terakhir. Karena apa? Viralnya lama gitu kan. Nah, seperti itulah. Jadi inilah yang harusnya anak muda pikirkan gimana bikin konten-konten yang positif, yang nggak melanggar syariat. Jadi gimana caranya? Ya harus belajar dong. Kalau nggak belajar nggak tahu ini melanggar syariat nggak. Makanya disebutkan dalam Al-Quran apa? Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan nggak berilmu? Tidak sama. Gitu. Nggak sama, jelas nggak sama. Jadi anak-anak muda yuk semangat belajar supaya tahu ini boleh dilakukan ini enggak. Karena ini bukan sekedar untuk kebaikan kita atau kebaikan agama kita, tapi untuk kebaikan Indonesia. Iya. Nah, bahasa kita dari timur untuk Indonesia. Berarti ditutup ini. Mantap. Anda jadi ingat nih, dulu pada saat mau sidang ya, udah waktu di ITB, udah selesai sidang, dosen pembimbingannya itu pesan, siapkanlah 3H. Kalau Bang Andi kan ada 4U kemarin ya. Oh masih ingat ya? Masih. Kemarin pas. Baru-baru ini baru. Saya nggak ikut itu ya. 3H nih. Jadi anak muda siapkanlah handmu. Hand itu tangan atau skill. Karena ini perlu banget untuk nanti keluar ke dunia kerja, kita juga berhubungan dengan orang lain. Kita butuh skill-skill yang bisa membantu kita untuk misalnya mendapat pekerjaan yang baik atau memberikan value untuk orang lain, apakah dari jalan bekerja atau berdagang. Yang kemudian yang kedua adalah headnya, selalu open mind dengan semua peluang, tetap belajar, isi kepalanya, karena katanya apa yang mau dikeluarin kalau nggak ada yang diisi, ya, dan apa yang keluarin kalau nggak ada yang diisi. Iya, dan kalau kita misalnya isinya kopi, yang keluar kan kopi juga. Kalau kita isinya yang tidak baik, maka yang keluar juga akan berwarna hitam dan keruh. Sama pahit, dengan gitu. kalau dalam dakwah itu apa yang mau disampaikan kalau nggak pernah belajar. Betul, Gitu. betul. Yang dikeluarkan kan yang dipelajari, yang diisi itu yang keluar. Gitu. Jadi keliru juga kalau misalnya orang dakwah tanpa ilmu, keliru kan. Nah, gitu. Sama ini. Berarti nyambung ya? Nyambung. Pasti nyambung. Dan yang ketiga nih yang paling penting tadi juga mirip sama Bang Andri, heart. Jadi head and heart. Hati. Karena kadang-kadang ya kita nggak mau kita punya skill, kita cerdas, tapi jadi generasi yang nggak ada akhlak nih. Jadi ini penting banget. Akhlak dan adab baik kepada orang yang lebih tua, yang lebih muda, kepada guru-guru kita. Ya, Masya Allah, ini kita perlu memberikan penghormatan. Jadi ingat 3H, ingat Kak Reza. Ini poin yang harusnya jadi stressing di orang-orang tua kita gitu. Jadi memang adab akhlak ini udah mulai luntur lah dari anak muda. Apalagi sekarang anak muda sudah nggak tahu malu lagi. Kadang di tempat umum joget-joget gitu untuk permainan sebuah aplikasi gitu kan, harus joget-joget di tempat. Sudah nggak peduli ini bikin malu atau memalukan atau dipermalukan. Nggak peduli pokoknya. Nah, jadi ini kan menunjukkan bahwa adab kurang sekali. Nggak peduli di depan orang tua atau di depan orang lewat, orang jalan mengganggu jalanan dan seterusnya. Kan nggak boleh. Padahal dalam Islam apa? Al muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah orang yang Muslim lainnya selamat dari gangguan lisannya, dari gangguan tangannya. Nah ini kan mengganggu. Kadang di tengah jalan gitu, dia nggak peduli mau. Kadang resikonya terlalu besar, ketabrak lah, apalah gitu. Kadang di pinggir jurang gitu, kayak mau bunuh diri aja dia. Tapi memang dia ingin viralnya lewat itu, dan ini yang keliru. Ini keliru. Kalau dalam ilmu komunikasi gimana bang? Kalau ya dalam ilmu komunikasi dalam apa? Orang melakukan sesuatu gitu, ingin seperti ini, ingin terkenal, ingin viral atau brandingnya, tapi dia ambil jalan yang keliru, ada nggak istilahnya? Iya, Masya Allah tadi kan kita berbicara branding tadi kan. Ya, memang itu yang dipergunakan mereka. Jadi mereka ini karena ini ilmu alat toh, komunikasi itu kan. Nah, dia dipakai bergantung dengan maksud dan tujuan kan, niatnya. Innamal a'malu binniyat. Betul. Maka seperti pisau, ya kalau digunakan untuk kebaikan menjadi baik. Ilmu branding ini, ilmu komunikasi ini, ilmu marketing ini. Nah, kalau dipergunakan sebaliknya, maka akan menjadi luar biasa juga Ustaz, dampak negatifnya. Nah, makanya Bang Andri kemarin kan, biar diulang sedikit buat Ustaz, spesial dan para netizen. Ini gratis. Gratis ini. Gratis. Enggak harus tanya dulu ini. Masalah ini ilmu gitu. Luar biasa. Gara-gara disuruh gratis, saya mau buka argo ini.
Ya gimana jadi gimana? 4U. Jadi ketika Bang Andri menanamkan kepada anak-anak muda di Bandung itu teman-teman ya. Akhirnya saya bilang kalau kalian ingin berubah ya, ubahlah 4 perkara, 4U namanya. 4U ya. Nah, U yang pertama itu ubah cara berpikir. Ubah cara berpikir. Mindset. Nah, itu kan subhanallah itulah kalau di agama kita akidah. Iya. Karena kan itu mindset. Mindset. Betul. Akidah itu mindset. Itu yang melatar belakangi seluruh amalan kita. Rusak semua. Bener. Rusak semua. Jadi berarti akidah itu kalau dalam bahasa Bang Andri, bisnis, bahasa komunikasi, mindset. Mindset. Mind itu kan pikiran. Iya, set itu men-setting. Ya jadi kita mempolakan pikiran kita. Berarti Rasulullah itu ketika Masya Allah dakwah awalnya pertama yang dilakukan ada merubah mindset yang tadinya menyembah berhala kemudian pada tauhid. Betul sekali. Jadi betul-betul ketika kita mendakwahkan tauhid, ketika kita mendakwakan akidah itu merubah mindset. Karena dari situlah kan menuju ke adab, ke akhlak. So, kalau mindset tidak berubah, tidak akan pengaruh. Berarti mindset ada yang positif ada yang negatif. Betul. Nah, sama akidah juga. Betul, kan? Ada akidah sohihah, ada akidah dolalah. Iya, sama ada akidah yang benar, ada yang salah. Masya Allah, ada yang sesat. Ada yang sesat. Akidah yang keliru kan. Betul. Nah, makanya setelah itu Bang Andri aja ubah yang kedua. Mengajak mereka semangat belajar, ubah cara belajar. Iya, tapi ubah. Berarti U-nya itu ubah semua ya? Iya, U itu ubah semua. Iya, kan namanya juga kita memperbaiki kehidupan. Iya, benar. Mengubah kehidupan kita jadi lebih baik. Makanya kan kalau di bisnis saya ajak mereka belajar lebih kreatif, otak kanan. Jangan hanya otak kiri saja ya, yang logik, tapi lebih kreatif, lebih inovatif itu otak sebelah kanan. Kalau dalam ilmu komunikasi kayak gitu ya. Betul. Otak kanan itu. Otak kanan itu otak yang kreatif. Terus otak yang visualitatif. Ada fungsinya dia. Otak kanan itu otak yang kreatif, visualitatif, dan imajinatif. Oh berarti kalau di jurusan kayak SMA itu dia cocoknya masuk ke sosial ya? Iya, tapi bisa juga kan, Masya Allah ke anak-anak eksat ya. Iya, supaya mereka tidak kaku. Iya, terutama bagi mereka pengajar ya, ketika mereka belajar kan stres lihat rumus-rumus matematika, fisika itu. Maka eksat tidak harus diajarkan dengan tegang gitu. Bisa diajarkan dengan santai. Masya Allah, ini anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipakai cuma setengah doang. Iya, semuanya dipakai secara sempurna. Nah, itu udah Masya Allah. Lalu tadi ubah yang ketiga berkomunikasi. Iya, makanya kan mereka lebih beradab ya. Mereka sudah tahu ilmu bagaimana menyampaikan pesan itu dengan santun, lemah lembut. Iya. Itu kata Ustaz. Orang yang muda menghargai yang tua, yang tua menyayangi yang muda. Tadi Ustaz bilang itu inspirasi pemuda Ibrahim. Iya, benar. Masya Allah. Walaupun sudah tahu ilmu, ya enggak? Bagaimana menyampaikan dengan lemah lembut kepada orang tua. Orang tuanya. Iya, betul. Kepada masyarakat. Sampai manggilnya ya abati gitu. Luar biasa. Wahai bapakku yang kalau dibahas tercinta. dari segi ilmu komunikasi bisa daurah kita. Iya, satu kata itu. Satu itu. Insya Allah nanti kita daurah. Masya Allah. Iya, jadi daurah online aja karena kita berjauhan. Luar biasa. Belum lagi pemuda Ismail anaknya. Jadi Ibrahim, Ismail, Nabi Yusuf, betul. Pemuda Yusuf. Itu betul ini. Dari sudut pandang komunikasi itu luar biasa. Bagaimana keikhlasannya, ya enggak, kesabarannya, menjunjung tinggi moral, ya tidak dendam kepada kakak-kakaknya. Itu ini berarti apa ya? Buah yang jatuh nggak akan jauh dari pohonnya. Ismail kan luar biasa, anak muda yang luar biasa. Sampai mau disembelih aja dia nggak melawan. Betul, Ustaz. Masya Allah. Kalau anak sekarang apa? Bapak aja disembelih gitu. Nih, Masya Allah. Bapak aja yang disembelih. Ngapain anak disembelih kan gitu. Ini Masya Allah. Malah dia yang suruh bapaknya. Karena perintah Allah, insya Allah kamu akan dapati aku termasuk orang yang sabar gitu kan. Gitu, benar. Luar biasa. Makanya itu. Jadi Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, iya, itu komunikasinya luar biasa. Teladan berkomunikasi kepada orang lain, siapapun dia, kepada orang tua terutama toh. Iya. Masya Allah. Dan yang keempat, Bang Andri itu ubah cara bergaul, Ustaz. Nah, ini networking. Iya. Makanya kan kita dalam agama almaru ala dini khalili. Iya, betul. Sama itu berlaku pada segala perkara. Makanya kemarin Bang Andri bilang kalau pengen jadi pebisnis semangat bergaul dengan teman-teman yang semangat berbisnis. Karena dia menular semangat ini. Semangat ini lebih cepat menularnya bahkan dari virus corona. Iya. Kalau kita bergaul sama orang malas, akan cepat atau lambat. Akan jadi malas. Iya, akan jadi malas. Iya. Kita penuntut ilmu syar'i, ya enggak? Makanya suka bergaul dengan yang malas, akhirnya lama-lama juga futur.
dari majelis-majelis ilmu. Mundur teratur. Nah, begitu Ustaz. Jadi 4U itu subhanallah sudah bertahun-tahun kita tanamkan kepada anak-anak muda. Alhamdulillah. Makanya bisa diulang, Bang. Masya Allah diulang. Enggak, ini supaya biar penonton ya, yang orang nonton ya. itu bisa mencatat, mungkin lupa mencatat. Masya Allah. Mungkin terbawa sama gaya bicaranya Bang Andre nih. Ini anak coba merujah ya. Siap. Iya, silakan. 4U nih. Kita harus mengubah pertama cara belajarnya. Berpikir dulu. Baru berpikir 2 menit. Ini. Mindset. Kalau mindset nggak bisa dulu. dapat sanat dia. Nggak bisa dapat sanat dia. Ya udah Mindset, satu. penting itu. Mindsetnya, Terus yang kedua. Kemudian cara belajarnya. Cara belajar. Ya, belajar. Berkomunikasi. Dan bergaul. Masya Allah. Iya Ustaz. Bergaul. Mindset. Ya. Belajar, Komunikasi, bergaul. Nanti harus dikasih ini aja, notulen ini beliau. Siap. Enggak, notulennya penonton. Masya Allah. Penonton yang nonton catat aja di kolom komentar ya. Betul, dicatat di kolom komentar. Supaya biar teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan faedah. Karena beliau narasumber jadi jangan begitu. Masya Allah. Bisa aja. Iya. Kita kedatangan tamu dari jauh ini ya. Kita tuan rumah kan? Tuan rumah, Masya Allah. Biasanya kalau narasumber itu tuan rumah atau tamu? Biasanya tamu ya. Tamu ya harusnya. Tamu. Oh, berarti. Makanya kita duduk di sini Ustaz, berdua kan. Kan nggak wajar ya tuan rumah materi. Oh gitu iya. Kan? Kemudian tamunya host. Nggak cocok. Tapi buktinya begitu. Buktinya begitu. Masya Allah. Tidak jadi masalah. Tidak harus dirubah mindset. Iya, harus dirubah. Masya Allah, tidak harus begitu. Silakan. Masya Allah, mudah-mudahan bermanfaat di 4U ini. Alhamdulillah. Ini udah berapa jam kita ceritain tadi? 6. Katanya bebas Ustaz ya? Bebas enggak? Oh, sudah 52 menit ya. 52 menit. Ya mungkin Ustaz perlu kasih nasihat-nasihat akhir. Iya nih. Ya buat anak-anak muda, ya konklusi kesimpulan dari pembicaraan kita ini biar genap 1 jam. Ya, dari Bang Andre dulu lah. Masya Allah. Nah, silakan. Tamu harus mendahulukan tamu. Kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Bisa aja pakai dalil ya. Iya, saya beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Tapi ini lain perkaranya. Silakan Bang Andre. Tamu dulu. Iya, alhamdulillah. Jadi tentu yang pertama teman-teman ya anak-anak muda para netizen, ya kemarin juga saya sebutkan, ya berubah itu beresiko, pasti. Ketika kita ingin memperbaiki diri banyak tantangan dari keluarga, teman, tapi ketahuilah wahai anak-anak muda, ya enggak, tidak berubah itu lebih beresiko. Iya. Jadi berubah itu ya enggak beresiko. Tetapi kalau Anda tidak berubah, jangan dipikir kita diam hanya di rumah jadi pengangguran, ya enggak? Aman-aman saja, ya. Bakal pasti masuk surga. Begitu kan? Aman dari api neraka, dari azab-azab Allah. Tidak, malah lebih beresiko besar. Karena kadang-kadang mereka mengatakan begitu, ya enggak? Ya, kayaknya kalau saya lebih tahu, lebih punya ilmu itu banyak resikonya. Padahal dia jahil, dia tidak tahu, dia tidak ingin memperbaiki diri, lebih besar resikonya. Nanti Ustadz Bambang lebih mantap lagi. Dan yang kedua yang saya ingin tanamkan kepada anak-anak muda, subhanallah, ketahuilah, ya mindset orang yang sukses adalah mindset orang yang selalu memiliki solusi dalam kehidupan. Dan itulah al-Islam. Ya, selalu memiliki jalan. Ya enggak? Yang negatif ya enggak dijadikan hal yang positif. Ya enggak? Apapun masalah dalam kehidupan kita, tetapi ketahuilah wahai anak muda, ya, orang yang memiliki mindset gagal itu selalu kelebihan alasan. Ya, jadi kalau orang yang sukses kelebihan cara, kelebihan solusi untuk selalu bangkit. Jadi orang yang sukses itu bukan berapa banyak Anda jatuh. Ya. Orang yang sukses itu adalah berapa banyak dia bangkit. Ya, makanya kita belajar berdiri, wahai anak muda, teman-teman. Ya, kita belajar berdiri. Siapa yang belajar berdiri tidak pernah jatuh? Siapa yang belajar naik sepeda tidak pernah jatuh? Semua dari kita belajar berdiri, semuanya pernah jatuh. Tapi kita selalu bangkit untuk berdiri. Karena itulah hakikat dari kesuksesan. Bangkit. Walaupun kita terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan, memiliki banyak kegagalan, bangkit. Iya, selalu dengan ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Kita punya Allah yang tempat kita bertawakal, meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sekali-kali wala ta'jas. Jangan sekali-kali melemah. Jangan sekali-kali hilang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya cukup ngeri nanti. Enggak.
ada hadis yang pas kayaknya itu. Masya Allah, lebih. Ya. Naam. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata. Khata betul Ustaz, Masya Allah. Khata itu artinya apa? Ya. Khata artinya apa? So. Iya. Khata itu artinya bukan satu kali jatuh. Bukan satu kali berbuat kesalahan. Khata itu lebih kepada sering salah. Kemudian kata Nabi apa? Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang khotoin sering jatuh, sering berbuat salah adalah at-tawwabin taubat. Itulah bangkit. Itu namanya bangkit. Itu berdiri. Makanya doa kita setiap selesai wudu ya kan? Iya. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Barakallahu. Itu namanya bangkit. Masya Allah. Tobat. Bangkit dari kegagalan. Istilahnya kalau dalamnya tobat. Nah, beda kalau gaul sama Ustadz. Makanya ubah cara bergaul anak muda. Mindset. Iya, ubah biar mindsetnya kena virusnya. Ustadz Bambang kita yang luar biasa. Waduh. Cukup sepertinya Pak Reza. Biar beliau ini Masya Allah menutup dengan indah. Ya. Kalau kita anak juga nih, ya, ada 3 hal ya, ikhwan dan akhwat sekalian, anak-anak muda. Yang pertama, tidak selamanya semua hal itu sulit. Ya. Insya Allah pasti akan ada kemudahan. Fa innamal usri yusra. Ya. Kemudian yang kedua, sukses meninggalkan jejak. Jadi kalau sudah ada orang-orang yang sudah sukses ya di bidang-bidang tertentu, kita ikutin jejaknya. Tentunya juga dalam agama ya kita belajar dari ustadz-ustadz kita bagaimana beliau belajar ya, bagaimana berkomunikasi dan lain sebagainya ya. Perkara-perkara kesuksesan ini sesungguhnya sudah ada jejaknya. Dan yang terakhir nih ya, mari kita melakukan apa yang kebanyakan orang lain tidak lakukan, sehingga pada suatu hari insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kebanyakan orang lain tidak dapatkan. Nah ini Masya Allah banget ya. Jadi lakukan hal-hal di luar zona nyaman, di luar mainstream, tapi tentunya dalam koridor syariat. Nah, insya Allah semoga Allah mudahkan antum semua mendapatkan yang terbaik dari apa yang Allah bisa berikan di dunia ini dan akhirat insya Allah. Nah, amin ya Rabbal alamin. Saya akhirnya nggak bisa berkomentar, no comment jadi. Ini komentarnya Masya Allah. Ini statement closing ya, luar biasa. Masya Allah. Masa sih? Iya benar. Masa sih? Masya Allah. Bener ini luar biasa. Gimana Ustaz? Ya nasihat saya untuk anak-anak muda semua. Kemerdekaan Indonesia itu nikmat, sebuah nikmat. Nikmat itu harus dijaga. Dan penjagaan yang paling besar, yang paling mampu untuk menjaga negeri ini adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka anak muda adalah orang terdepan yang harusnya bersyukur kepada Allah. Perjuangan ini juga diperjuangkan oleh anak muda. Oleh karena itu anak muda hari ini harus punya karakter, Karakter ini terbentuk dari mindset dan pergaulan sebagaimana tadi disebutkan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kalian semua dijadikan anak-anak muda yang punya kreasi, punya kreativitas untuk negeri yang kita cintai. Indonesia milik kita bersama, kita jaga bersama, jauhkan anak-anak muda dari hal-hal yang bisa merusak mereka dan tentunya merusak negeri ini. Dan kita doakan pemerintah kita supaya punya program-program yang baik untuk anak-anak muda kita. Betul. Ya, seperti amin. Semoga seperti itu. Amin. Ya mungkin gitu. Jazakallah, semoga Allah mudahkan. Mudah-mudahan kita bisa dialog lagi di kesempatan lain. Masya Allah. Iya. Kami tunggu tetap antum baik sebagai tamu kita di dunia nyata atau di dunia maya. Masya Allah. Iya. Kita ketemu di gudang ilmu berarti ya. Insya Allah nanti mudah-mudahan kita bisa podcast di media di dunia maya insya Allah. Betul. Sekarang kan sudah mudah semuanya. Iya. Ini belum berakhir. Ini baru permulaan. Iya. Ini baru pentilnya. Pentil sepeda ya. Iya. Belum bannya. Karena itu Masya Allah berkesinambungan ya. Mudah-mudahan kita istiqomah. Jadi ini yang bisa kita berikan untuk anak muda. Semoga ini bermanfaat untuk negeri kita insyaallah. Ya. Sip. Mungkin kita akhiri ya. Ya, gitu aja. Kita bersiap untuk kegiatan selanjutnya. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian, kita akan akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa assalamu warahmatullahi wabarakatuh.